Mari kita bersatu dalam doa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan kami datang dengan rendah hati. Memohon pengampunan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, dosa kami yang akan menghambat kami untuk menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan ampunilah atas segala dosa kami. Biarlah kami semua, karena lihat ini Tuhan yang Engkau buat. Biarlah kami semua ini Tuhan berkenan. Tuhan buatlah kami karena lihat ini berguna sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tuhan. Biarlah pada waktu kami membaca firman kebenaran, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat kami tanam dalam hati kami. Dan biarlah benih-benih rohani ini Tuhan, kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara kami yang membutuhkan. Bapa, berkati kami, kehidupan kami, keluarga kami, baik kami sebagai opa, oma, sebagai suami, istri, anak-anak, cucu Tuhan Yesus berkati kami, keluarga besar kami, famili, teman, saudara, Tuhan Yesus lindungi kami. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa roh-roh jahat, kuasa orang-orang jahat. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sesuai judul malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, jauhkanlah kami Tuhan, biarlah kami Tuhan selalu kepenuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu Tuhan, jangan sampai ada anak Tuhan yang di malam hari ini mereka meninggalkan Engkau dan mereka menghujat Roh Kudus. Bapa, berkati kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, biarlah layak terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, yang mana Tuhan selalu jaga kami, pelihara kami, memberikan kami nafas kehidupan, menjaga kami dari malam hingga saat ini, masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang belum sempat mencicipi makanan dan minuman, biarkanlah Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau jamah mereka, melihat mereka dengan Tuhan pakai cara pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, janda, duda, anak yatim piatu, yang belum sempat mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapa, kami juga mohon, kami semua di malam hari ini membawa kami pergumulan masing-masing. Tuhan lawat kami, berkati kami, permasalahan dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Dan kami semua Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan selalu menjaga kami. Yang mana Tuhan memberikan kami pekerjaan kami masing-masing. Berkati pekerjaan yang Tuhan telah memberkati kami. Baik sebagai TNI Polri, pilot, pramugari, pramugara, nakoda kapal, motor es, apapun pekerjaan kami. Pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pekerja biasa, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang sapu, tukang parkir, penjaga, apapun satpam pekerjaan kami yang hingga terendah, Tuhan Yesus selalu menjaga kami, lindungi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terutama Tuhan, kesehatan, nafas, umur panjang, untuk selalu Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar, tim Sulata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Lobo beserta keluarga, Tuhan berkati, Pak Didara, Pak Mordekai, Pak Timothy, Ibu Sofiatul, Ibu Aubre, Pak Jeki Sembiring, Pak Marban, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Slamet Riyadi, semuanya anak-anak Tuhan, Pak Yusuf, Pak Yubi, Pak Denggasing, semuanya Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Bapak, kami percaya
Tuhan selalu menjaga kami dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak Tuhan yang manapun berada, yang mana Tuhan sudah memberikan talenta, kelebihan, mau terus bersama-sama dengan kami, melayani Engkau Tuhan. Kami mencari jiwa-jiwa yang mana Tuhan firmankan Tuhan. Kami semua mendapatkan 3 amanat agung. Beritakan Injil, ajarlah dan baptislah. Tuhan, berkati tangan-tangan hamba Tuhan, Pak Slamet, Pak Dengkasing, dan tim yang melakukan terjun ke lapangan, terus berkati kami semua. Dan anak-anak Tuhan yang setia melayani kami, Pak Albert, Pak Bambang, Pak Dr. Leon Peter, Ibu Grace, semuanya anak Tuhan, Ibu Hermin, siapapun, Pak Kes di Belanda, dan semua anak-anak Tuhan yang setia melayani. Tuhan, berkati keluarga mereka yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, mencari jiwa-jiwa. Untuk itu Tuhan, taruh hikmat, pengajaran, marifat kepada kami, taruh kuasa dalam setiap perkataan kami. Biar pada waktu kami menyampaikan, ada anak Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamaah kami, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami sakit penyakit karena medis, Tuhan angkat penyakit mereka dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Kuasa biru-biru jamaah mereka, kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke? Baik, sebelum saya masuk dalam topik malam hari ini tentang jangan menghujat Roh Kudus ya. Betul? Jangan menghujat Roh Kudus. Sebelumnya anak-anak Tuhan, berbahagialah kalau kita mendengarkan firman. Banyak orang tidak suka, khususnya orang Kristen. Saya tidak mau dengar firman Tuhan. Kalau Anda tidak mendengarkan, melihat wajahnya Pak Bombom, kasih mati saja siarannya. Yang penting nanti dengar suaranya saja. Oke, kita baca dulu firman Tuhan ya. Sebelum saya masuk di judul, mari kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama sebelum kita ke Markus. Kita sama-sama belajar. Kita baca dulu dalam Lukas ya. Lukas 8 ayat yang ke-20 hingga 21. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebelum kita masuk dalam tema ya, pembacaan firman Tuhan. Saya tidak pernah mau menghakimi orang. Saya cuma menyampaikan. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ingat, firman Tuhan ini tegas, ini perintah. Orang yang haus akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dialah anak-anak Allah. Dialah anak-anak Tuhan Yesus yang mau mendengarkan firman kebenaran. Firman ini adalah Tuhan Yesus. Firman yang menjadi manusia. Berarti kalau Anda tidak suka apa yang Pak Bomo sampaikan dan hamba teman lain, up to you. Terserah. Berarti Anda di luar, bukan keluarga kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita baca ulang ya. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu
dan saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Berarti siapa yang mendengarkan firman Allah? Kalau Anda haus akan firman Tuhan, baru baca firman Tuhan, terlalu lama Pak Bob mengkhotbah. Ya sudah. Saya di sini khotbahnya pengajaran, mendengar tidak terserah. Saya kalau ada hamba Tuhan khotbah, mau 2 jam, 3 jam, yang penting saya duduk, yang penting di situ kita ada jualan, ada makanan, ada minum. Mau 1 hari, nggak apa-apa. Tapi kalau 1 jam, 2 jam, nggak minum juga nggak apa-apa. Tapi kalau hamba Tuhan khotbah sampai 1 hari, saya mau. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu keselamatan loh. Kalau hamba Tuhan seminar, bicara firman Tuhan, pengajaran, kita senang, harus kita bangga. Karena itulah makanan hidup kita. Jangan kita baru dengar firman Tuhan, oh begini, terlalu lama, nggak usah lah. Kalau Anda tidak mau dengarkan firman Tuhan, ini ayat. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kalau orang Kristen yang suka mendengarkan firman Tuhan, Anda anak Allah. Yang di rumah katakan amin. Amin. Haleluya. Anda mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Anda diberkati. Kalau Anda tidak suka mendengarkan firman Tuhan, jangan bilang saya yang bilang. Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 47. Oke, malam hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Mari kita siapkan pertama di dalam Matius 12 ayat 31 atau Markus 3 ayat 29. Mari kita buka dalam Markus 3. Markus 3 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kita baca ulang sama-sama. Ngeri ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan Anda coba-coba. Anda sudah pernah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena masalah ekonomi, pasangan Anda tinggalkan Yesus. Anda salah satunya yang menghujat Roh Kudus. Dan Anda tidak begitu. Setelah Anda sudah mengenal Yesus, hati-hati ayat ini. Nanti saya akan kasih. Setelah Anda sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan tidak lepas Anda. Tuhan akan melihat Anda. Anda sudah pernah, Anda menghujat. Ingat, menghujat sangat fatal. Dan Anda akan menanggung akibatnya. Nanti saya kasih ayat sebentar. Menghujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus. Ingat, penolakan terus-menerus dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus. Anda lihat kan orang-orang yang di seberang, mantan Kristen, kemudian dia menghujat Roh Kudus. Setiap hari kan di channelnya dia, itu. Dia akan menghujat tentang Kristus dengan firman-Nya. Dia tidak pernah mau sadar-sadar. Dia tinggal terus menghujat Roh Kudus. Dia tidak mau bertobat. Kalau Anda menghujat Roh Kudus, Anda tidak minta pengampunan, selesai, game over. Ingat anak-anak Tuhan, berbahagialah kita yang sudah kepenuhan dengan Roh Kudus.
Yang mana Tuhan setelah Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan setelah Anda percaya, mulut Anda dan lidah Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, sesuai janji Tuhan, itulah Anda diberikan Roh Kudus. Pertama, baptisan air, baptisan pertobatan. Setelah Anda dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda percaya, mengaku dengan lidah Anda diberkati. Di situ Anda mendapatkan Roh Kudus. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama. Di dalam 2 Korintus ayat 1 ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dengan kepenuhan dengan Roh Kudus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara-saudara, Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Tuhan langsung mengurapi Anda dengan Roh Kudus. Dimeteraikan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Kita lanjut ke dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Anak Tuhan yang di rumah, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, tepuk tangan, berikanlah pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda memberikan pujian, memuji, Anda diberkati. Otomatis yang percaya katakan amin. Roh Allah adalah kekuatan yang menyadarkan kita bahwa kita ini manusia yang lemah, penuh dengan dosa. Untuk itu kita harus taat dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, karena orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia juga dibenarkan. Karena firman Tuhan benar, Anda dibenarkan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kepada siapa? Anda semua. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman kebenaran, yang mau mendengarkan. Pada waktu Yesus di dalam dunia, ada ibunya, Bunda Maria, saudara-saudara, mencari Tuhan Yesus. Guru, Tuhan, ada ibumu di luar. Yesus katakan, saudaraku yang mendengarkan firman kebenaran, dialah saudaraku. Apakah Anda tidak bangga mendengarkan hamba-hamba Tuhan di gereja, di mimbar, beritakan firman Tuhan? Anda baca firman Tuhan di rumah, apakah Anda tidak senang? Berarti Anda terlalu suka berkenan. Berarti Anda kepenuhan Roh Kudus. Ada orang yang bertanya, Pak Bobom sudah kepenuhan Roh Kudus belum? Pertanyaan saya sama Anda. Anda memahami firman Tuhan? Orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia haus akan firman Tuhan. Dia mau ditegur dengan firman Tuhan. Dia mau mengerti firman kebenaran.
Dia haus setiap saat. Dia mau mendengarkan firman kebenaran. Itu orang yang kepenuhan Roh Kudus. Bukan yang itu orang kesetanan. Pada waktu hamba Tuhan di gereja, dia mengangkat tangan, dia memberkati, dia berdoa, dia khotbah. Ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan, menangis, merintih. Itulah dia kepenuhan Roh Kudus. Karena dia merasa dia dijamah Roh Kudus. Halus, lembut. Bukan jadi orang kesetanan. Itu bukan Roh Kudus. Roh setan. Roh Kudus dia jamah anak-anak Tuhan. Dia jamah orang. Pada waktu dia pendeta khotbah, dia menerima, dia menangis. Roh Kudus yang menyadarkan dia. Roh Kudus yang menginsafkan dia. Bukan Anda, bukan kuasanya pendeta, atau bukan kuasanya hamba Tuhan. Bukan kuasanya Romo atau siapapun. Tidak. Roh Kudus yang jamah Anda. Disitulah Anda diinsafkan. Disitulah Anda disadarkan. Jangan Anda cuma mendengarkan firman Tuhan yang enak-enak, yang buruknya Anda tidak mendengar. Pada waktu Anda teguran kepada Anda, di situ Anda punya kejahatan. Roh Kudus jamah Anda, di situ air mata Anda akan keluar. Amin. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus kalau sudah ada dalam diri kita, di dalam batin kita, dia akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, bukan yang buruk. Karena Roh Kudus mengajarkan kita, kita penuh dengan rasa, bahasa Indonesia bilang adem-adem. Roh Kudus itu lembut, lemah lembut. Dia mau menegur kita. Pada waktu ada orang yang mengajar salah, sesat, dia tegas. Ingat ya, bukan jahat. Roh Kudus itu tegas. Dia thinking dalam nama Yesus. Keluar. Untuk anak-anak Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita, pada waktu hamba Tuhan beritakan firman Tuhan, Anda otomatis akan diingatkan Roh Kudus itu. Kalau Anda merasa tidak diingatkan oleh Roh Kudus itu, berarti Anda, Roh Kudus Anda di dalam tubuh Anda ada sementara. Diam, membatu. Dia terdiam. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Roh Kudus dia sudah diam membatu, otomatis dia menolak kebenaran Tuhan. Dia bisa menjadi Kristen KTP, tukang main judi, minum, main perempuan, tukang pukul istri di rumah. Kau mau marah saya? Bentar. Tukang papan curi di kantor, tukang marah sama orang mengambil orang punya hak, itu Roh Kudus lagi dia. Kristen. Itu orang penolakan. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu bilang dia sudah tahu firman Tuhan. Apa gunanya saya setiap hari ke gereja? Tapi sampai di gereja, tukang main handphone, duduk di bagian belakang, kadang duduk sebentar, alasan keluar, pendeta sementara khotbah. Ini ada ya, saya udah lihat ya. Pendeta khotbah, ada yang duduk, dia pergi keluar. Isap rokok di samping gereja dulu. Karena baroko toh, lama-lama ngana mati dengan ngana perokok tuh ya, saya kasih tahu ya. Baroko dulu, di gereja nih. Dia keluar dulu sementara dia tahan. Dia keluar isap rokok, sudah buang, dia masuk lagi dalam gereja. Ada.
Ada kok. Kalau dia tidak suka dengan pendeta itu apalagi, dia alasan dia keluar kamar mandi, padahal dia lama-lama duduk merokok. Kita baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 7. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Hai orang-orang yang keras kepala batu dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ya toh? Dulu firman Tuhan belum datang ke kita keras kepala batu. Belum dijamah. Orang yang keras kepala batu malam hari ini kau bertobat pelan-pelan. Pak Bobom khotbah terlalu lama. Ya udah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman kebenaran. Saya kalau satu hari tidak bicara firman Tuhan, saya tidak baca firman Tuhan. Lebih baik saya mati. Ya. Percuma. Karena firman Tuhan ini adalah nafas hidup saya. Saya kalau tidak berbicara, memuji, memuliakan Tuhan, saya kosong, saya hidup tidak berarti. Apakah Anda mau kan sama begitu? Amin, saudara. Kalau orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati. Bukan sunat potong keratmu. Hatimu itu disunat. Hatimu itu kau serahkan kepada Tuhan. Buka hati. Bukan kau tutup terus. Kalau Anda menolak pimpinan Roh Kudus, jangan padamkan roh. Jangan kau padamkan roh itu, anak-anak Tuhan. Jangan. Kita baca dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Jangan Anda padamkan roh yang ada dalam Anda. Roh Kudus tidak bisa keluar, tapi dia padam. Tuhan tidak pernah menyesali janjinya. Tuhan sudah memilih Anda. Anda sudah dipilih. Tapi tinggal Anda. Mau sunat hati? Serahkan dirimu berkenan kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan Anda akan kepenuhan Roh. Amin. Kita baca lagi lanjut dalam 1 Timotius 1. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Coba kita baca ulang, saudara-saudara. Beberapa orang menolak, dan orang memang banyak menolak. Mereka menolak apa? Menolak kasih karunia itu. Menolak Roh Kudus. Mereka menolak. Kalau kita bahasa dalam bahasa hari-hari, menolak mentah-mentah.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada yang mau menolak? Ada yang mau menolak? Silakan. Ada yang mau menolak pengajaran firman Tuhan? Tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Terserah. Jangan keraskan hati. Ingat, Tuhan telah memberikan Anda kasih karunia. Anda telah menerima kasih karunia itu. Di dalam Roma 11 ayat 29, Tuhan tidak pernah menyesali apa yang Tuhan telah pilih Anda. Karena dalam Roma 8 ayat 29 hingga yang ke-30, Anda yang dipilih, Anda yang telah ditentukan untuk masuk dalam kerajaan surga. Sesuai firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Anda sudah dipilih. Dan Tuhan tidak pernah menyesal. Cuma kalau Anda tidak hidup dalam kekudusan, Anda tidak bertobat, Anda akan turun dalam kerajaan surga yang paling rendah. Matius 5 ayat 19. Tapi kalau Anda melakukan firman Tuhan kebenaran, mintalah. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka kau akan menerimanya. Lakukanlah firman Tuhan, dengarkanlah, taatlah, lakukanlah. Jangan keras hati, tapi bertobatlah. Yang suka main judi, suka main perempuan, suka menguras tenaga orang, suka mengambil uang orang, suka menipu. Ini orang Kristen ya. Tidak mau membantu orang-orang Kristen di kantor. Dia lebih senang melihat yang lain. Galatia 6 ayat 10 kau baca orang Kristen. Kau mana? Baru firman Tuhan ini untuk siapa? Hah? Alkitab ini untuk siapa? Yang khusus kan untuk anak-anak Tuhan. Baca Galatia 6 ayat 10. Kau duduk di kantor, kau lihat ada orang baru melamar kerja, padahal untuk orang Kristen bisa satu kursi. Kau tinggalkan dia. Kau ikut aturan, kau bantu orang lain. Mikir. Lihat. Kau duduk sebagai pejabat. Kau hanya mau terima uang suap. Kau tidak mau melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang siap, setia. Kau hanya memikir kalau dia tidak, kau tidak kasih dia uang. Kau memperkaya diri. Kau tunggu di atas nanti. Cuma dua saja. Kau dapat tegur dari Tuhan, Wahyu 3 ayat 19 berlaku, atau kau nanti akan dapat di atas. Roma 16 ayat 18 berlaku buat Anda. Jangan keras hati. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Perhatikan ayat ini. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, dia keluar karena tidak percaya Tuhan Yesus. Dia menghujat Roh Kudus. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Sampai hari ini Anda masih bernafas, lakukanlah yang terbaik, bertobat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Paham ya? Sebelum Anda mati, bertobatlah. Pak Bobom tiap hari ada di channel Solat ABM 2. Kecuali Pak Bobom sudah capek, ketiduran, saya tidak ada. Setiap hari saya mengingatkan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, mau mendengarkan. Dalam Lukas 8 ayat 20 sampai 21. Roh Allah adalah kekuatan yang menyadarkan kita. Roh Allah yang menyegarkan kita, selalu mengingatkan kita. Roh Allah adalah kekuatan. Pada waktu kita percaya, kita serahkan hidup kita. Kita disadarkan. Di dalam Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Roh Allah adalah kekuatan. Jadi kalau Anda tidak mau bertobat, Anda akan mengalami murka Allah. Untuk saudara-saudara yang sudah tinggalkan Yesus, pulanglah. Anda tidak sadar Anda dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bertobatlah. Pulanglah. Serahkanlah dirimu dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Pulang. Ketidaktaatan kita mendatangkan murka Allah kepada kita. Kalau kita tidak taat. Jangan sampai kita kena murka Allah. Murka Allah dalam Roma 1 ayat 18 ada di atas kepala. Untuk itu serahkanlah diri, bertobatlah. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, kalau kita tidak bertobat, kita akan kena murka Allah.
Untuk itu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat, ia akan melihat murka Allah tetap ada di atas. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mau lihat? Itu sudah. Kalau kita tidak taat, kita tidak mau percaya, ya udah, menerima murka Allah. Dan Allah akan menyerahkan kepada keinginan hati mereka. Akan kecemaran. Kalau mereka memang tidak percaya Allah, kayak macam sekarang orang-orang kan yang suka-suka maki-maki, suka menghujat, mereka akan terus begitu. Karena mereka kalau sudah belok kiri, banyak jalan yang mereka sangka lurus, padahal itu menuju maut. Ya Tuhan biarkan saja, ya terus. Ikut saja itu. Kita baca dalam Roma 1. Ayat yang ke-21. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka tahu Tuhan? Ya tahu. Saya tahu Tuhan itu. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel itu kami tahu. Tapi kami tidak percaya. Tuhan sudah berikan lagi sama Nabi yang kami. Tuhan kami. Ya toh? Ada lagi orang Kristen katakan, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Tahu Tuhan. Tapi dia bodoh. Nah, untuk itu kita baca sama-sama. Ayat yang 23. Ya, 23 dan 24. Kita baca ya. Perhatikan ayat yang ke-23 hingga 24. 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itulah Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka bikin, ini dari surga, taruh di situ. Oh Tuhan, ada pohon. Oh Tuhan, ada gunung. Oh Tuhan. Ya toh? Mereka bikin, baru mereka ke situ menyembah. Oh. Kita baca ulang dari ayat 24. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah ini, ada orang ngaku Kristen, tapi ajaran mereka saling bersetubuh. Yang pernah Mongol sampaikan antikris itu,
Ada gereja, tapi mereka berhubungan. Ada yang laki-laki kawin 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, 5 istri. Katanya itu untuk menghilangkan zina. Untuk memuaskan hati. Bukan, itu kurang ajar itu. Setan itu. Nafsu itu. Hah? Untuk menghilangkan pemerkosaan. Padahal dia rakus. Kurang ajar dia itu. Kita nafsu. Mau bilang, oh untuk mencegah kita berbuat zina. Jadi bisa kawin lagi. Kawin lagi. Ada yuk. Ini orang-orang. Oh. Ada di situ. Pergi sembahyang. Bawa-bawa nama Kristen. Sampai tidak diakui oleh negara. Oh. Bersetubuh. Ini anti-Kristus ini. Ada toh. Maunya kita ini, yang Mongol pernah cerita ini, anti-Kristus ini. Melawan, salibnya dia balik ke bawah. Kalau orang sembahyang nanti pilih aja, tinggal berhubungan seks, enak. Waduh. Itu kalau dia murka dari Allah, Tuhan biarkan saja. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang ini ya. Kalau mereka mau begitu, itu berarti Allah biarkan mereka, menyerahkan mereka kepada mereka punya nafsu. Ingat, Tuhan itu adil. Ingat ya, Nahum 1 ayat 3. Kalau mereka berkata, oh kami harus begini, untuk menghindar begini kami harus menyucikan diri kita dengan cara harus kawin lagi, cari perempuan lagi, kontrak lagi, ini lagi, hidup nih. Kawin lagi. Karena memang ingat, firman Tuhan katakan sebelum Anda lakukan ribuan tahun, firman Tuhan sudah menyatakan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi mau kawin-kawin di dunia lagi, nanti kawin lagi di atas. Nong, dang dingdung. Mau ayatnya? Mari kita baca. Ayat 25 hingga yang ke-27. Roma 1 ayat yang ke-25 hingga yang ke-27. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Perhatikan, mereka menggantikan kebenaran Allah. Mereka punya Allah yang tidak benar. Mereka bilang ini ajaran Tuhan, padahal Tuhan yang sesat. Ya, bukan ajaran Tuhan. Tuhan yang benar hanya istri satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Adam diciptakan mengambil rusuk. Tuhan mengambil Adam punya rusuk. Jadilah Hawa. Apakah Anda mau menjadi rusuk kedua, rusuk ketiga, rusuk keempat, rusuk kelima, rusuk ke-10? Ada orang Kristen yang di malam hari ini kawin banyak, bertobatlah kau. Jangan kau macam-macam dengan firman Tuhan. Ya? Saya marah, tidak saya keras. Firman Tuhan katakan, bertobat. Perhatikan ayatnya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melakukan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka belasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
malam hari. Kau yang hidup laki-laki tidur dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bertobatlah. Malam hari bisa pakai baju merah, jadi api menyala-menyala. Hati-hati ya. Anda sudah kawin satu, sudah dibaptis, kau pergi lagi cari 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Kau kena murka Allah. Bertobat. Jangan Anda menghujat Roh Kudus. Pada Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda. Jangan sia-sia kasih karunia. Orang yang diserahkan ke dalam murka Allah. Jangan coba-coba lakukan yang tadi sudah sampaikan. Dan murka Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran, ingat ya, pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Kalau orang yang sudah menghujat Roh Kudus, jangan Anda marah ya. Karena dia sudah otomatis kena murka Allah. Dulu dia di Kristen, dia meninggalkan. Sekarang dia bahas-bahas Alkitab seenaknya. Karena dia pilih jalan, dia sangka jalan itu lurus. Makanya Tuhan biarkan dia. Kau jalan saja. Karena dia memang bukan murid Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Bukan dia murid Yesus. Tuhan tidak pernah memilih dia. Untuk itu dia jalan sesuai keinginannya. Karena murka Allah. Ingat, Tuhan adil. Tuhan datang ke dalam dunia untuk memilih kita, menyelamatkan. Tapi kalau orang yang tidak membuka hati, sunat hati, pilih jalan dia masing-masing. Anda tidak termasuk orang yang mau mendengarkan undangan. Tuhan datang memberikan undangan. Aku yang memilih, kasih undangan buat Anda. Terus undangan itu Anda tidak mau terima. Siap-siap kena murka Allah. Kita baca lanjut. Ayat yang ke-28. Murka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Untuk itu kita baca dalam Roma 1 ayat 28 hingga yang ke-32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, mereka tidak perlu mengakui Yesus bukan Tuhan. Kami tidak perlu. Kami tidak mengenal Yesus. Yesus manusia. Kami tidak perlu. Bagi Pak Bob, biarkan saja. Mereka sudah di jalan murka Allah. Tuhan itu adil. Baca. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembasuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Coba Anda lihat
Orang yang akan binasa, mereka tidak punya hati, saudara. Saya kalau lihat mereka, saya nangis sebenarnya. Makanya saya sengaja tantang mereka supaya mereka datang. Supaya mereka sadar. Saya bukan benci mereka. Saya bukan benci orang-orang yang saya keras di channel saya. Saya sayang. Kalau Anda benci saya sayang Anda. Coba Anda baca apakah saya salah. Orang-orang Kristen yang saya marah, saya bukan benci. Saya berteriak, saya tegas. Karena dia sudah salah. Menafsirkan ayat pakai otaknya. Kau sadar. Baca firman Tuhan baik-baik. Orang yang keluar dari firman Tuhan. Baca ayat 3, dari 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengkilo, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itu yang terjadi kepada mereka yang tidak punya Roh Kudus. Mereka menghujat Roh Kudus. Mereka tidak sadar. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah yang benar. Kurang ajar mereka. Congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, suka kawin kiri kanan, suka punya nafsu. Mereka bilang nafsu untuk membuat mereka senang. Itu ajaran Tuhan, itu goblok namanya. Tidak setia, tidak penyayang. Mana perempuan yang mau disakiti? Mana perempuan yang mau disakiti? Tidak ada. Tidak ada. Tidak mengenal belas kasihan. Mereka membunuh dalam nama Tuhan. Tidak ada. Itu orang-orang yang sudah jalan tersesat. Saudara-saudara, harus kita berdoa buat mereka. Mereka tidak tahu mereka berbuat dosa. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu. Yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka berkata, itu benar. Itu benar. Jangan kita menjadi orang yang sama dengan orang kena murka Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Mereka pakai pikiran mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa. Untuk itu saya selalu undang mereka. Kalau orang Kristen sudah diselamatkan. Cuma mereka tidak memahami. Ingat, Pak Bom keras, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Firman Tuhan jangan kau tafsirkan pakai otakmu. Baca satu, ada di ayat 1. Jawabannya ada di ayat firman Tuhan. Jangan sampai Anda orang Kristen. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan mengambil Roh Kudus di diri Anda.
Itu bukan kata saya. Kita baca dalam Mazmur 51. Mazmur 51. Ayat yang ke-13. Mazmur Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara yang dikasih itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur Daud katakan, janganlah membuang aku Tuhan dari hadapanmu. Tuhan, Daud katakan, jangan membuang aku Tuhan dari hadapanmu Tuhan, jangan. Janganlah Tuhan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan. Untuk itu anak-anak Tuhan, hamba mau menyampaikan, baca firman Tuhan setiap saat. Dengarkanlah hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Yesus sendiri katakan dalam Lukas 8 ayat 20 hingga 21. Dengarlah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman. Makanya Daud katakan dalam Mazmurnya, Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Untuk itu Pak Bobo menyampaikan. Kita sama-sama dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Kolose. Dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Hingga dan selanjutnya hingga ke-10. Mari kita baca sama-sama. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut aliknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, tinggalkan semuanya. Anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah diberkati, jangan Anda tidak mendengarkan firman Allah.
yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 47. Ingat anak-anak Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 47. Anda kan semua anak-anak Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kita semua anak-anak Allah telah diberikan kuasa sesuai dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, berarti anak-anak Allah. Kalau Anda tidak mendengarkan firman kebenaran, apa yang hamba-hamba Tuhan menyampaikan, baik dengan lemah lembut, baik dengan teguran-teguran yang sangat keras, Anda menganggap bahwa firman Tuhan harus disampaikan dengan lemah lembut. Silakan Anda lakukan. Cari yang enak-enak saja, yang suka di hati. Saya percaya 1000%. Anda akan jatuh dalam dosa. Saya katakan 1000% karena tadi saya sudah baca firman Tuhan. Anda tidak mendengarkan malam hari ini. Anda tidak mengikuti, tidak mengerti firman Tuhan apa yang saya sampaikan. Anda akan salah satu orang yang akan menjadi murka Allah. Tadi saya sudah bacakan, saya nggak mampu bacakan. Saya nangis bacakan. Orang yang kena murka Allah, orang yang masuk kanan, keluar kiri. Dikasih tahu, ingat ya, saya bawa setiap hari khotbah saya. Kemarin baku ikut sampai sekarang. Besok lagi nanti baku ikut. Kemarin, orang yang mau mendengarkan enak-enak saja, di dalam Ibrani 5 ayat 13, minum susu. Tapi kalau orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang keras-keras, didikan keras, dialah anak-anak Tuhan. Bukan kata saya. Saya manusia. Saya hanya menyampaikan. Anda tidak mau dengarkan saya punya ajaran yang keras? Terserah. Berarti Anda perlu minum susu. Susu. Kata saya, silakan buka Ibrani 5 ayat 13. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8, Lukas 8, ayat yang ke-20. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dialah saudaraku. Apakah Anda tidak mau dianggap sebagai saudara Tuhan Yesus? Sebagai anak-anaknya? Anak-anak Allah? Percuma Anda menjadi orang Kristen. Kalau hamba Tuhan berkhotbah setengah jam, sudah pantat gelisah di gereja. Aduh, cepat selesai kak. Aduh, lama sekali. Hah? Baca firman Tuhan baru sebentar. Aduh, lama sekali, terlalu lama. Cepat kak, cepat kak. Padahal kalau saya baca firman Tuhan, orang tanya sama saya, padahal dia tanya cuma satu ayat. Saya akan jelaskan dari A, B, Z sampai U sampai Z, nggak tahu putar balik. Karena itu bukan maunya saya. Karena kita diberikan Roh Kudus untuk menuntun orang-orang untuk ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tidak benar. Ya, demikian firman Tuhan di malam hari ini. Jangan kita menghujat Roh Kudus. Apa yang Tuhan sudah kasih, hikmat, marifat, kasih karunia,
lakukanlah. Makanya Mazmur Daud katakan, Mazmur 51 ayat yang ke-13. Tuhan, jangan Tuhan mengambil roh Tuhan yang kudus dari diriku. Itu seorang raja yang orang katakan nabi. Anda siapa? Kalau Anda mau melebihi dari Daud, silakan Anda tulis Anda punya nama, mungkin Dalton kah, siapakah, tulis dalam Alkitab baru nama Anda. Oke? Pak Bobo minta maaf kalau Pak Bobo punya pengajaran Alkitab terlalu keras. Karena Pak Bobo menyampaikan mulut Pak Bobo, saya menyampaikan apa yang ada. Saya pernah bilang kurang ajar. Tadi apa? Mulut saya pernah bilang bodoh dan tolol. Kalau Anda yang tidak suka dibilang bodoh dan tolol, silakan tinggalkan channel saya. Dalam Yeremia 4 ayat 22 dikatakan demikian. Kurang ajar. Dalam Roma tadi saya sudah baca. Manusia laknat. Ada semua tertulis. Kalau Anda merasa berarti Anda lakukan itu. Yang bicara siapa? Saya menyampaikan apa yang tertulis. Ingat, jangan mengurangi, jangan menambahkan. Kecuali dalam firman Tuhan tidak ada bilang apa. Bunuh dia, sebut kandang binatang. Itu tidak ada. Tuhan yang punya hak membunuh, bukan Anda. Yang tertulis dalam firman Tuhan, jangan membunuh. Bukan Tuhan suruh Anda membunuh. Jadi minta maaf lagi ya. Pak Bomo menyampaikan semua yang tertulis dalam Alkitab. Kalau Anda bilang saya di luar Alkitab, silakan cari hamba Tuhan lain yang berbicara di luar Alkitab. Saya ucapkan keras karena tertulis di sini. Apakah saya mau bicara dalam Alkitab yang yang keras jangan, yang bagus-bagus saja. Itu hamba Tuhan menipu jemaatnya. Tadi saya baca semua toh. Ada tertulis toh. Apakah saya mau mengajarkan yang salah? Itu peringatan supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Jangan keras kepala batu, jangan kurang ajar, jangan kawin-kawin, jangan tukang mengambil orang punya hak. Nanti kita manusia menjadi manusia bodoh dan tolol. Bukan untuk umat lain. Karena di situ dikatakan dalam Yeremia 4 ayat 22, sungguh bodoh dan tolol umatku. Kalau koplak tidak ada dalam Alkitab. Kalau orang bilang pusing-pusing, tidak ada dalam Alkitab. Kalau mewek, nggak ada dalam Alkitab. Mencret, tidak ada. Toh? Yang ada di dalam Alkitab itu apa? Susu. Keras, ada. Menangis, ada. Setiap kali Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan, semua yang tertulis. Saya berbicara dalam dialog, semua tertulis. Mungkin kalau orang lain, hamba Tuhan lain tidak berani bicara. Oh saya tidak. PNK, mau dengar, terserah. Mau tidak, ya sudah. Kalau bagi saya terima firman Tuhan ini. Orang katakan saya bodoh dan tolol, saya terima kasih. Karena memang ada tertulis. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, semua damai sejahtera buat kita. Malam hari ini kita sudah sama-sama belajar. Anak-anak Tuhan, terima kasih banyak. Sudah mendukung terus channel Salat ABM 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman Tuhan yang kita sama-sama udah baca dalam malam hari ini tentang dosa. Ya, kalau kita menghujat Roh Kudus, kita menjadi dosa yang tidak pernah diampuni. Untuk itu, mari kita berdoa.
Biar yang kita semua sudah mendapatkan damai sejahtera kasih karunia, dan kita semua anak-anak yang sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikan sesuai dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan Efesus 1 ayat yang ke-13 hingga ke-14. Kita sudah menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Biarlah Roh Kudus ini tetap tinggal bersama kita dan kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau tak pernah meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu. Tuhan telah memberikan kami dan tinggal di dalam diri kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh Kudus tetap setia di dalam diri kami masing-masing. Hingga kami takut akan Engkau. Kami mau melakukan yang terbaik. Meskipun kami semua jatuh di dalam dosa. Tapi Roh Kudus inilah yang membimbing kami. Hingga kami mengenal kebenaran. Biarlah tetap terus Roh Kudus jamah kami. Bawa kami dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan ditentukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami baca bersama-sama akan menjadi berkat damai sejahtera bagi kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal dalam diri kami. Biar kami boleh melakukan firman kebenaran dan haus akan firman kebenaran. Biarlah benih-benih rohani setiap saat kami berbicara, membaca, dan Tuhan selalu tuntun kehidupan kami. Dan kami boleh menyampaikan berkat kasih karunia, berkat firman-Mu Tuhan. Kami boleh menabur kepada saudara-saudara kami yang haus akan mendengarkan firman kebenaran. Bapa, kami percaya malam hari ini anak-anak Tuhan banyak kepenuhan dengan Roh Kudus, mujizat terjadi, berkat mereka menerima, kesembuhan mereka menerima. Hati mereka, hati yang keras terbuka, lembutkanlah hati mereka. Mereka menerima berkat-Mu damai sejahtera. Bapa, di malam hari ini kami semua berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu. Mereka menerima kasih karunia-Mu. Mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Bapa, terima kasih banyak. Kami juga berdoa di malam hari ini anak-anak Tuhan yang akan istirahat. Tuhan jaga mereka. Kirimkanlah bala tentara malaikat-Mu, pagari rumah mereka. Biarlah mereka malam hari ini boleh istirahat dengan tenang. Mereka besok bangun dengan sukacita damai sejahtera, tanpa kekurangan satupun. Biarlah mereka bangkit bangun dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mereka boleh pergi sesuai dengan aktivitas mereka masing-masing. Baik anak-anak sekolah, baik ibu rumah tangga yang akan pergi keluar, belanja atau kerja. Orang tua, suami, opa, oma yang mau keluar bekerja. Tuhan Yesus berkati setiap langkah kaki mereka. Mau menginjak di mana, Tuhan Yesus berkati mereka. Berkati kami semua anak-anak Allah yang di malam hari ini yang haus dan selalu mendengarkan firman kebenaran. Terima kasih banyak Bapa, urapi kami terus Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu, jamah kami Tuhan. Biarlah kami selalu hidup di dalam dunia ini untuk saling kasih mengasihi dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa dan telah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin.